Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Kota Jombang, rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang mendatangkan faidah lil hayati sa'idah, dalam rangka meraih kehidupan yang bahagia. Jadi di dalam kitab ini akan dikupas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang apa saja sarana yang bermanfaat bagi kita, yang mendatangkan faidah untuk kita, agar kita meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa kehidupan bahagia itulah yang menjadi dambaan seorang mukmin. Bahkan orang-orang kafir pun mengharapkan hidup mereka itu bahagia. Bagaimana bisa terjadi? Saya kebetulan ini para jemaah mengamati beberapa orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Jadi beberapa orang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang mana sebelumnya mereka di agamanya yang lalu, saya tidak mau sebut ya, di agama lamanya mengatakan kami tidak mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu kami berupaya untuk mencari kebahagiaan tersebut. Jadi orang-orang di luar Islam itu kadang-kadang mereka mencari-cari para jemaah apa yang bisa membuat mereka bahagia. Dan ternyata apa? Mereka menemukan pada ajaran Islam mereka bisa bahagia. Bahkan ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, mereka biasanya akan meneteskan air mata terharu, merasakan bagaimana bahagianya mereka ketika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu bukan hanya ya dambaan seorang mukmin ya, atau seorang muslim dan muslimah, mukmin mukminah,
tapi dambaan semua orang. Semua orang ingin bahagia. Seorang yang diberi oleh Allah harta yang banyak belum tentu bahagia. Tapi ada orang yang dia diberi harta banyak, dia bahagia. Terkadang ada orang diberi harta sedang, dia bahagia. Bahkan ada yang diuji dengan kekurangan harta, dia tetap bahagia. Karena bahagia itu rumusnya bukan banyaknya harta, tapi bahagia itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumus bahagia adalah banyaknya harta, maka mayoritas para sahabat tidak bahagia. Karena di zaman Nabi SAW mayoritas para sahabat miskin-miskin mereka, fuqara wal masakin. Makanya kan dihina oleh kaum munafikin mereka ketika itu. Di zaman Nabi lah, di zaman Nabi masih hidup. Mayoritas para sahabat bukan orang-orang yang berada, bukan orang-orang yang berharta, tapi mereka adalah orang-orang yang pasti bahagia. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang pasti bahagia. Oleh karena itu ini untuk pelajaran bagi kita para bapak dan ibu, khususnya wabil khusus para ibu. Para ibu ketahuilah bahwa tidak ada seorang istri sahabat, tidak ada seorang istri sahabat ketika melihat kemiskinan, kefakiran suaminya tidak berharta, suaminya tidak memiliki jabatan dan kedudukan, mereka tidak ada satupun istri sahabat yang minta diceraikan suaminya gara-gara suaminya miskin, tidak ada. Jadi dalam catatan sejarah Islam tidak ada wanita-wanita, istri-istri para sahabat hasil didikan langsung dari Rasulullah SAW, mereka itu minta cerai dari suaminya karena suaminya miskin, tidak ada para jemaah. Dan itu tidak satupun ya, tidak satupun dari sahabat istrinya minta cerai dikarenakan suaminya miskin. Bahkan pernah saya sampaikan kepada para jamaah, Imra'atu Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma, istrinya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, itu bahkan memberikan zakat malnya kepada suaminya karena suaminya itu tidak berharta. Maka istrinya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah boleh zakatku ini sebagian aku berikan kepada suamiku sendiri? Karena suamiku itu miskin. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu fakir dan berhak mendapatkan zakat. Maka ketika istrinya ini lebih kaya, dan saya tidak tahu ya, belum meneliti secara pasti kekayaannya apa, hasil kerja kerasnya istrinya atau warisan dari orang tuanya, yang jelas kaya raya. Dan ketika harus mengeluarkan zakat, dia ingin sebagian dari zakatnya itu diberikan kepada suaminya. Oleh Nabi boleh. Jadi seorang wanita dia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, tapi tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh seorang suami memberikan zakatnya kepada istrinya, tidak boleh Pak. Kenapa? Karena istri menjadi tanggungan bagi suami, tidak sebaliknya. Thayyib. Dan di dalam pembahasan tentang sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, maka sudah kita bahas dalam fasal yang pertama adalah sebab pertama adalah al-iman wal amalus soleh, iman dan amal soleh. Jadi sebab pertama adalah al-iman wal amalus soleh. Ini adalah sarana dan kiat pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka harusnya kita mempelajari tentang keimanan, kemudian kita memperbaiki iman kita, lalu kita betul-betul beriman dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah, lalu iman itu betul-betul berbuah, dan buahnya adalah al-amalus soleh, amalan yang baik, amalan yang soleh. Maka kelanjutan dari pembahasan kita, Asy-Syaikh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di berkata,
Kemudian kata beliau, wa mithlun akharu, dan contoh yang lainnya. Ini contoh-contoh ya yang disampaikan oleh Syekh, bagaimana dan apa perbedaannya antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di dalam hidup di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Beliau mengatakan terkait kebahagiaan, idza hadathat asbabul khauf, apabila menimpa manusia sebab-sebab yang mendatangkan rasa takut. Apa kira-kira para jemaah? Manusia kadang-kadang itu dia mengalami ketakutan. Sebabnya apa? Banyak. Mungkin al-marad, sakit. Mungkin al-faqr, kefakiran. Mungkin sebab yang lainnya bencana alam. Mungkin sebab yang lainnya dia merasa bahwa dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dia khawatir nanti bagaimana dia, apakah bisa bekerja atau tidak, bisa mendapatkan nafkah atau tidak. Itu sebab-sebab yang kadang-kadang membuat seorang itu takut dan khawatir hidup di dunia ini. Wa alammat bil insani al-mus'ijat, dan ada hal-hal lain, hal-hal yang membuat manusia itu gelisah, itu membuat dirinya semakin sakit. Sudah dia mengalami rasa takut, dia semakin sakit. Ketika datang hal-hal yang menyibukkan dirinya, hal-hal yang mengganggu dirinya. Tapi perhatikan, kalau itu dialami oleh orang-orang yang beriman, tajidu, engkau akan dapati sahihal iman, orang yang imannya itu benar, imannya sahih, thabital qalbi, maka hatinya tetap teguh. Jadi orang yang beriman dengan iman yang benar, walaupun orang-orang mengatakan ini ekonomi lagi resesi misalnya, daya beli masyarakat berkurang, pedagang-pedagang sepi, jualan offline sepi, online sepi. Dengar ya beberapa hari ini katanya, bahkan Shopee tidak seperti biasanya katanya. Ini saya baca silakan dibaca. Bapak perlu ya para jemaah, kita ketika bermedsos ini tahu kondisi. Saya baca di medsos itu. Jadi bukan hanya pedagang kecil ya, bos-bos besar mengeluhkan sekarang ini sepi, tapi bagi orang-orang yang sahihal iman, imannya benar, maka dia akan thabital qalbi, hatinya teguh. Walaupun ketakutan-ketakutan itu menimpa sebagian manusia, dan banyak manusia yang merasa sakit dengannya. Bukan hanya teguh hatinya, mutmainnan nafsi, jiwanya tenang. Jadi hatinya teguh, kemudian jiwanya menjadi apa? Tenang. Mutamakkinan min tadbirihi wa taysirihi li hadzal amri, dan dia yakin bahwa ini semuanya adalah pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memudahkan untuk dia menghadapi perkara ini. Allah akan mudahkan untuk dia menghadapi perkara ini. Mungkin yang sudah lahir sebelum tahun 65, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh misalnya, yang lahirnya sebelum tahun 65 mengalami itu. Tahun-tahun sulit. Tahun 65 itu untuk mendapatkan beras sulit Pak Jemaah ya. Sulit. Di Pare waktu itu ibu saya cerita, makan itu untuk beras itu susah. Bahkan banyak yang hanya makan apa? Bulgur namanya. Kalau orang desa biasanya makan makanan tradisional. Mungkin gaplek, mungkin tiwul apa, itu yang dimakan. Tapi lihat ya,
Di tahun 65 terjadi lagi tahun 74. Terjadi lagi tahun berapa? Krispon itu berapa? 97 apa 90 berapa Pak? Coba. Hah? Puncaknya 98 ya. 97 sudah mulai. Puncaknya 98. Ya kan? Ngalami seperti itu. Kemudian tahun berapa? 2020 ketika pandemi itu. Atau 2019 mulainya. Sepi para jamaah, kasihan itu. Banyak yang tidak. Tapi lihat, ketika seorang berpegang dengan iman, dia bisa melewati masa-masa sulit itu. Dia bisa melewati masa-masa sulit itu dengan apa? Thabital qalbi. Hatinya teguh. Mutmainnan nafsi. Jiwanya tentram. Mutamakkinan min tadbirihi, dia yakin dengan pengaturan dari Allah, wa taisirihi, dan kemudahan darinya, lihadal amri, untuk dia menghadapi perkara ini. Pasti Allah akan memberikan kemudahan para jamaah rahmat Allah Ta'ala. Alladzi dahamahu, yang mana hal itu, perkara itu datang kepadanya, bima fi wus'ihi, datang kepadanya, dia bisa menghadapinya dengan upaya yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa menghadapi itu dengan upaya yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kekuatan kepadanya untuk berupaya. Min fikrin, dia bisa berpikir. Wa qaulin, dia bisa berbicara. Wa amalin, dia bisa bekerja. Ini semuanya diberikan oleh Allah, perangkat-perangkat ini, perangkat untuk berpikir, akal, otak, perangkat untuk berbicara, ya, lisan, mulut, perangkat untuk bekerja, tangan, kaki, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad wattana nafsahu lihadal mus'iji al-mulim, sehingga dia bisa dia bisa membawa dirinya, dia bisa membawa dirinya untuk menghadapi perkara yang mengganggu dan menyakitkan ini. Jadi dia bisa membawa dirinya untuk bisa menghadapi perkara yang mengganggu dan menyakitkan ini, sehingga dia bisa menghadapi hal itu dengan hati yang teguh, dengan jiwa yang tenang dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling penting berjamaah kita ini adalah memperbaiki iman kita terus. Belajar tentang keimanan, diperbaiki imannya, belajar tentang keimanan, dan iman kita itu akan selalu meningkat dan menjadi kuat, ya, akan bertambah kalau kita banyak beramal soleh, gitulah. Makanya ya, selain kita belajar apa itu iman, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman pada hari akhir, kepada takdirnya Allah, rukun iman yang 6 itu kita pelajari, lalu kita berupaya untuk mengamalkan konsekuensi dari keimanan kita. Kita berupaya untuk mengamalkannya. Apa contohnya? Misalnya ya, konsekuensi keimanan kepada Allah adalah tidak menyembah selain Allah. Contoh saja ini, salah satu contoh. Kalau kita beriman kepada Allah, maka jangan menyembah selain Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, di antara konsekuensinya adalah kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh meminta rezeki kepada selain Allah. Maka kalau kita jalani ini semuanya, ya para jamaah, ya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun kita akan bisa bertahan hidup dengan hati yang teguh, dengan jiwa yang tentram. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi ahwalun, dan ini ada beberapa keadaan, turihul insan, yang bisa membuat manusia itu tentram, bahagia, wa tuthabbitu fuadah, dan hatinya bisa teguh. Kama sebagaimana tajidu faqidal iman, kamu akan mendapati orang yang kehilangan keimanannya.
Berarti orang yang tidak beriman ini ya, kamu akan dapati orang yang kehilangan keimanan itu biaksi hadhil hal, dia akan mengalami kebalikan dari kondisi yang disebutkan tadi, akan mengalami kebalikan dari kondisi yang disebutkan tadi. Idza waqa'atil makhawif, apabila terjadi hal-hal yang menakutkan. Apa yang terjadi para jemaah? Kalau tiba-tiba datang hal-hal yang menakutkan, in za'aja laha dhamiruhu, maka hatinya akan menjadi sempit disebabkan hal-hal yang menakutkan itu. Dadanya menjadi sempit. Wa tawattarat a'sabuhu, kemudian juga urat-urat sarafnya itu menjadi kencang, ketakutan dia. Kemudian watashattatat afkaruhu, pikiran-pikirannya menjadi bercabang-cabang. Orang bingung itu seperti itu. Pikirannya menjadi bercabang-cabang. Wadakhalahul khaufu, kemudian rasa takut akan masuk ke dalam dirinya. Warra'bu, ra'b itu ketakutan yang luar biasa. Wastama'a alaihi al-khauful khariji, maka akan terkumpul pada diri orang itu ketakutan yang datang dari luar dirinya, wal qalaqul batini, dan juga kegelisahan yang ada dalam batinnya. Jadi dari luar dia mengalami ketakutan, dari batinnya sendiri gelisah dia. Gelisah pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Alladzi la yumkinu at-ta'biru, yang tidak mungkin untuk diungkapkan, an kunhihi, tentang hakikat apa yang dialami oleh orang yang kehilangan iman. Jadi orang yang kehilangan iman itu tidak bisa diungkapkan rasa takutnya itu. Dari luar dirinya dia merasa takut, dari dalam dirinya gelisah terus. Dia mengalami apa? Kegelisahan. Dan itulah yang dialami oleh Mike Tyson sebelum masuk Islam. Mike Tyson itulah. Itu sebelum masuk Islam dia mengalami hal itu. Silakan dibaca sejarahnya Mike Tyson. Saya pernah baca sedikit tulisan seseorang. Mike Tyson itu kan lihat ya, masuk penjara ketika dia masih di atas itu ya. Dia lagi lagi terkenalnya, banyak uangnya, dia masuk penjara. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mulai sadar dan baik adalah ketika di penjara. Dia diajari agama Islam. Sampai kemudian dipertemukan dengan sahabat Muhammad Ali. Disitulah dia mulai mendapatkan yang namanya ketentraman hati. Hatinya menjadi tenang, tentram, jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram. Sampai sekarang, lihat ya, Tyson ketika sudah masuk Islam ya, wajahnya itu sudah berubah, nggak seperti dulu. Jadi walaupun setelah masuk Islam dia juga mengalami kekalahan, tapi lihat dia nyantai, kalah itu nyantai, nggak seperti orang ketakutan atau apa. Lihat berbeda sekali. Jadi bisa dilihat para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu ketahuan, dari situ terlihat sekali para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memuji ya, saya tidak memuji. Nanti bisa dilihat sendiri. Saya baca tentang sejarahnya Tyson, kemudian saya juga pernah mendengar wawancara Mike Tyson. Kemudian yang kedua, ada yang tahu ini para jemaah, orang yang baru masuk Islam juga, Yusuf Hamka ya namanya ya, yang orang Cina yang pengusaha tol itu lah. Nah lihat, Yusuf Hamka namanya ya, beliau orang Cina pengusaha tol namanya, Bapak Yusuf Hamka. Lihat setelah dia masuk Islam itu, Masya Allah, dia tidak lupa dengan orang-orang dulu pernah merawat dirinya, pernah berjasa kepada dirinya. Jadi setelah masuk Islam itu semuanya menjadi baik. Bahkan rezekinya semakin lancar.
hidupnya semakin tentram. Dan Masya Allah kalau bantu masjid itu tidak pakai hitungan, dia sudah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah rahmatullah ta'ala juga ini John LBF, tahu ya? Belum tahu? Ini mu'alaf yang baru masuk Islam, John LBF namanya. Ya, John LBF. Kita tidak sedang membicarakan akhlaknya orang atau orang mu'alaf kan yang bertahap ya, berproses Pak. Kita sendiri juga belum semuanya akhlak kita baik ya. Nah? Orang masuk Islam itu berproses. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana orang masuk Islam itu dia merasakan apa? Ketentraman itu. Saya lihat itu, John itu setelah masuk Islam dia lebih apa ya? Tidak berangasan seperti sebelum masuk Islam itu. Kalau sebelum masuk Islam tuh akhlaknya luar biasa, kurang bagus. Begitu sudah masuk Islam dia Masya Allah dermawan, dia mulai dermawan, suka ngasih orang, Masya Allah. Coba kalau belum masuk Islam, belum ada akhlak-akhlak seperti itu para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzan nau'u, dan macam yang seperti ini minan nasi, dari manusia. Jadi golongan atau macam manusia seperti ini yaitu orang yang kehilangan iman, illam yahsil lahum ba'dul asbabit tabi'iyyati, jika orang itu tidak mendapatkan sebagian dari sebab-sebab at-tabi'iyyah yang dialami oleh dirinya, allati tahtaju ila tamrinin katsirin, yang dia membutuhkan latihan yang banyak, inharat, orang seperti ini akan jatuh kuwahum, kekuatan mereka akan jatuh. Karena apa? Tidak punya iman. Makanya bisa dicek para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan nanti pulang dari sini menggoogling jumlah bunuh diri di negara-negara yang mayoritas muslim dengan jumlah bunuh diri di negara-negara non muslim. Banyak mana kira-kira? Diperkirakan aja yang banyak adalah non muslim. Bahkan yang aneh para jamaah, jumlah bunuh diri yang terbesar itu bukan di negara-negara miskin. Kan aneh ya. Panjenengan pernah lihat ya, Afrika ketika beberapa tahun yang lalu negara Afrika itu sampai tulangnya itu kelihatan kurus-kurus, tapi tidak ada yang bunuh diri itu. Kurus-kurus itu, tidak ada yang bunuh diri. Ini saya sampaikan apa? Sebagai contoh. Tapi negara-negara yang notabene-nya penghasilannya per kapita per tahunnya itu tertinggi di dunia, angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Jadi negara-negara yang penghasilan per kapitanya tertinggi di dunia, angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Kan aneh itu. Makanya saya katakan, harta itu tidak menjamin orang itu bahagia. Bunuh diri itu kebanyakan apa Pak? Bahagia atau sedih Pak? Bunuh diri itu kesedihan yang berlarut-larut tidak segera diatasi atau bahagia Pak? Ya tidak ada. Orang baru lulus saya bahagia, bunuh diri, tidak ada. Pasti orang stres kemudian bunuh diri. Makanya alhamdulillah kita ini kadang-kadang memang seperti itu Pak. Orang Islam itu kadang-kadang tidak merasa nikmat Allah itu besar. Sama dengan begini, mohon maaf, saya lama tidak flu, tidak batuk ya. Tidak merasa bahwa hidung bisa bernafas itu nikmatnya luar biasa Pak. Saya dari Ahad sampai Rabu kemarin nggak bisa nafas itu, hidung itu buntu, flu. Sekarang masih ada imbasnya. Kemudian suara saya agak serik, leher sakit, kemudian batuk-batuk, malam tidak bisa tidur. Ternyata tidak batuk itu kalau tidur bisa nyenyak, sampai bisa bangkong-bangkong ya nggak Pak? Sampai tidak tahajud, bangkong-bangkong. Kalau orang Islam bangun subuh itu bangkong Pak. Orang Islam terus tahajud. Orang Islam bangunnya subuh, bangkong itu. Nah, tapi ternyata nikmat itu baru kita rasakan tidak ada pada diri kita ketika kita
sakit. Coba Bapak, selama ini kan jarang kan kita sakit telinga ya. Coba tiba-tiba telinga itu mendengung, saya pernah itu. Dari seringnya itu suaranya itu double itu mendengung ya. Tidak enak ngomong, tidak enak, suaranya double di telinga. Subhanallah. Mata, ketika mata kita sehat, kita tidak merasakan nikmat mata. Begitu matanya belekan gimana Pak? Dibuat melihat tidak bisa enak, bagaimana? Kita baru merasakan nikmat mata luar biasa sekali. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rambut ini, nikmat rambut ini, nikmat sekali. Kalau pas sehat, coba kalau pas sakit. Saya kemarin ketika sakit Pak, rambut ini saya sisir itu sakit rasanya itu. Jadi rambut diginikan, disilak nih, dibinikan sama tangan itu sakit. Tapi ketika sehat, kita tidak merasakan. Makanya kadang-kadang umat Islam ini mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, tapi kurang bersyukur karena apa? Tidak merasa itu nikmat. Bahwa kita ini tidak stres ya. Kita tidak gila, kita tidak bunuh diri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Coba berjemaah. Padahal kadang-kadang kita ini tidak punya uang, kadang-kadang rekening tidak ada isinya, kadang-kadang anak minta kiriman, kita tidak punya uang, tapi kita nikmat saja. Kita merasakan hidup ini nikmat saja. Kenapa? Karena kita masih punya iman. Maka jangan sampai kita gadaikan keimanan kita. Apapun alasannya, hendaknya kita menjaga keimanan kita. Kemudian beliau mengatakan watawattarat a'sabuhum, dan urat-urat saraf mereka menegang. Jadi kekuatan itu jatuh atau melemah, urat sarafnya menegang. Orang stres kan begitu, berpikirnya kencang. Makanya naudzubillah min dzalik, ada yang sakit ini dan itu. Wadzalika, yang demikian itu lifaqdil iman, dikarenakan hilangnya keimanan. Dan Syekh ini, penulis kitab ini namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini boleh dikatakan Ibnul Qayyim di zaman ini. Beliau meninggal sudah agak lama ya, karena beliau ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ini adalah kalau dikatakan oleh sebagian ulama tabibun nafsi, dokternya jiwa di zaman ini. Kalau dulu di zaman para as-salafus saleh namanya Ibnul Qayyim, dokternya jiwa. Nah, sekarang ini namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi sebelum ada ahli psikologi, sekarang ini beliau sudah ahli para jemaah. Jadi beliau ini ahli sekali. Bahwa orang yang kehilangan iman itu biasanya apa? Jadi kalau timpa rasa takut, kemudian banyak hal-hal yang membuat dia gelisah, maka kekuatannya menjadi apa? Jatuh, hilang. Kemudian urat-urat sarafnya menegang, dan itu disebabkan iman yang tidak ada. Alladzi yahmilu ala sabri, iman yang membawa seseorang itu untuk bersabar. Jadi sebenarnya yang bisa membawa kita bersabar apa para jemaah? Iman. Kita bisa bersabar dengan kondisi-kondisi kita ini iman. Ya, termasuk saya sampaikan tadi, kenapa para istrinya sahabat tidak ada satupun yang meminta cerai dari suaminya, padahal suaminya miskin, itu karena apa? Iman. Bahkan istri-istri Rasulullah SAW, sebagaimana digambarkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, 2 bulan berturut-turut, 3 hilal berturut-turut. Hilal pertama, kedua, ketiga, berarti 2 bulan berturut-turut. Rumah tangganya Nabi itu tidak menyalakan api, tidak ada asap yang mengepul di dapur, tidak memasak 2 bulan berturut-turut. Kalau ibu-ibu sekarang bagaimana? 2 bulan berturut-turut tidak dibelanja, Pak. Yang ada di situ hanya kurma dan air putih. Berarti yang ada kalau sekarang ini hanya nasi dan air putih. Kira-kira bagaimana Pak? Protes atau enggak? Langsung ke KUA ya, mengajukan apa? Khulu, gugat cerai. Ya kan? Suami tidak peduli lagi dengan istrinya katanya. Kalau apa yang terjadi di zaman para sahabat digeret, dibawa ke zaman kita sekarang ini, akan banyak orang di zaman ini para jamaah yang seperti itu. Kenapa? Tidak kuat imannya. Itulah yang membawa mereka untuk tidak sabar.
Jadi kehilangan iman itu membuat orang itu tidak sabar menghadapi kondisi apapun. Khususnya fil mahalil harijati, pada kondisi-kondisi yang berat, wal ahwalil muhzinatil muz'ijah, dan keadaan-keadaan yang menyedihkan dan mengganggu, maka disitulah pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal barru, maka orang yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Allah, wal fajiru, dan orang yang suka berbuat maksiat, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minu, orang yang beriman, wal kafiru, dan orang yang kafir, yashtarikani fi jalbis syaja'atil iktisabiyati wa fil gharizati allati tulattifu al-makhawifa wa tuhawinuha. Orang yang baik dan orang yang suka berbuat maksiat, seorang yang mukmin dan orang yang kafir kepada Allah, kedua-duanya itu sama-sama mampu untuk mendatangkan keberanian yang bisa diupayakan, keberanian menghadapi ketakutan-ketakutan, keberanian yang bisa diupayakan, atau di dalam al-gharizah, insting yang bisa meringankan apa yang menakutkan pada dirinya, atau melemahkan apa yang menakutkan pada dirinya. Bisa, memang bisa. Orang baik dan orang yang tidak baik, orang mukmin maupun orang yang kafir. Tetapi ada yang membedakan. Walakin akan tetapi, yatamayyazul mu'minu, seorang yang beriman itu oleh Allah diberi keistimewaan dibandingkan orang kafir. Apa keistimewaannya? Biquwwati imanihi, dengan kekuatan imannya dia diberi keistimewaan. Diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrihi, dan juga disebabkan kesabarannya. Pertama apa? Keistimewaannya, kekuatan imannya. Yang kedua apa? Kesabarannya. Yang ketiga sekarang, wa tawakkulihi, dan tawakalnya dia alallahi, kepada Allah. Tawakal para jemaah. Makanya sering saya ceritakan di beberapa masjid, suatu hari di suatu malam para jemaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miyos, beliau keluar dari rumahnya, itu di malam hari. Ketika beliau keluar berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq, tahu ya kisahnya ini ya, ma'ruf kisahnya ini, terkenal sekali kisah ini, dan hadisnya sahih. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kenapa kamu keluar di malam-malam seperti ini? Yang membuatku keluar di malam-malam seperti ini adalah al-ju' ya Rasulullah, rasa lapar ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar keluar karena lapar. Ya saya hanya menduga saja para jemaah, menduga saja. Kekuatan iman dan sabar serta tawakal inilah yang membuat Abu Bakar keluar rumah. Nanti akan saya kupas sedikit. Lalu mereka berdua berjalan, Rasul dan Abu Bakar berjalan. Tiba-tiba ketemu dengan Umar bin Khattab yang juga keluar di malam hari. Jadi Rasul dan dua sahabatnya ini bertemu di malam hari, keluar. Yang ternyata Umar ditanya juga jawabannya sama. Apa yang membuatmu keluar di malam hari seperti ini wahai Umar? Al-ju' ya Rasulullah. Yang membuatku keluar adalah lapar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, demikian pula aku keluar juga karena lapar juga. Ya kalau sekarang Pak, keluar lapar itu cari nasi goreng. Ya. Kalau sekarang enak Pak, ada nasi goreng, ya toh? Nasi padang, apa lagi Pak? Nasi bebek. Asal punya uang aja ya, asal punya uang. Ya. Kalau di zamannya Rasulullah SAW apa ada Pak? Hah?
Apa ada penjual di zaman itu? Indomaret juga belum ada, Alfamart belum ada, ATM belum ada, Pak. Ya Allah. Jadi betul-betul mereka itu karena kekuatan iman, kemudian kesabaran dan tawakal. Coba, kalau di dalam rumah saja, kira-kira ada hasil apa kira-kira? Tidak ada yang bisa dipastikan. Dan sikap orang yang tawakal itu bukan diam. Tawakal itu kan apa? Bergerak, aktif tawakal itu. Jadi orang yang diam itu bukan tawakal. Makanya ya para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, dalam hadis Nabi SAW, kalau kita mengantuk disuruh apa? Pindah tempat, ya kan? Jumatan dulu ya, tetap ngantuk disuruh wudu, baru masuk masjid lagi. Karena itu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sabarnya mereka, karena mereka sabar dan mereka betul-betul ingin meraih rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat ya, doa masuk masjid apa? Bunyinya apa para jemaah? Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau panjang ya, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa artinya? Bismillah dengan menyebut nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salat dan salam atas Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk diriku pintu-pintu rahmatmu. Berarti kalau masuk masjid kita memohon apa? Rahmat. Kalau keluar apa para jamaahnya dibaca? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berarti keluar dari masjid adalah kita memohon apa? Karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku memohon kepadamu min fadlik, dari karuniamu. Maka kalau ingin mendapatkan karunia atau rezeki dari Allah disuruh keluar dari apa? Masjid. Di masjid saja tidak boleh, apalagi dalam tahu kiasnya. Paham yang saya maksudkan ini? Jadi rumah kita tidak lebih baik daripada masjid, paham nggak? Mana yang lebih baik Pak? Masjid atau rumah? Masjid kan lebih baik kan? Kalau kita di dalam masjid tidak dapat rezeki, disuruh keluar masjid mencari rezeki Allah yang ada di luar. Apalagi kita di dalam rumah disuruh keluar. Ketika kita keluar, insya Allah dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas bisa dipahami ini? Maka ketiganya pun akhirnya mengunjungi rumahnya seorang sahabat, dan ternyata ketemu istrinya. Tidak ketemu apa? Suaminya. Istrinya mengatakan, suamiku masih mencari air tawar yang bisa diminum ya. Maka tunggulah. Akhirnya suaminya datang. Ternyata Rasulullah disuruh menunggu ya. Suaminya mengambil satu tandan kurma, ada kurmanya, ada rutopnya, kurma basahnya, ada kurma tamernya keringnya, ada rutop kurma basahnya, dan ada busernya, kurma yang masih keras. Kemudian mereka makan. Setelah mereka makan, padahal itu hidangan yang tidak seberapa, bukan hidangan yang mewah seperti sekarang ini para jemaah. Rasulullah mengatakan kepada kedua sahabatnya, kalian nanti kelak akan ditanya tentang kenikmatan ini. Ya, la tus'alunna an hadzal na'im. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Padahal hanya makan kurma saja pengganjal perut itu sudah akan ditanya tentang kenikmatan ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian itu contoh tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang membedakan adalah wa'timadihi alaihi, dan selalu seorang yang beriman itu bersandar kepada Allah. Jadi bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersandar itu ya bergantung, ya pasrah kepadanya. Kemudian yang kelima, yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah wahtisabihi lithawabihi, dan orang beriman itu selalu berharap pahala dari sisi Allah. Itulah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu mengharapkan pahala di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Umuran dalam banyak perkara, dalam banyak hal, dalam banyak urusan, yang mana tazdadu, dengan perkara-perkara itu akan menambah, ya, biha dengannya, ya, saja'atuhu, akan bertambah keberanian dia. Jadi dengan perkara-perkara tersebut seorang beriman itu akan bertambah apa? Keberaniannya. Wa tukhaffifu anhu, dan akan meringankan darinya wat'atal khaufi, ketakutan yang menimpa dirinya. Wa tuhawwinu alaihi, dan akan meringankan atas dirinya al-masaiba, musibah-musibah yang menimpa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in takunu ta'lamun, jika kalian orang-orang beriman itu merasakan sakit, fa innahum ya'lamun, sungguhnya orang-orang kafir juga merasakan hal yang sama, sakit. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian merasakan sakit. Namun yang membedakan, wa tarjuna minallahi, kalian berharap dari Allah, ma la yarjun, apa-apa yang mereka tidak berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para jamaah? Ya, ketika seorang yang beriman itu miskin, orang kafir juga bisa miskin. Orang beriman diberi sakit, orang kafir juga diberi sakit. Tapi yang membedakan antara orang beriman dengan yang tidak beriman, yang beriman ketika diuji dengan kemiskinan berharap pahala di sisi Allah, ketika diberi ujian sakit juga berharap pahala di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau kita menjenguk orang-orang beriman yang sakit, beda itu nanti. Kalau kita jenguk itu santai, dia seperti orang yang sepertinya tidak sakit. Kalau ditanya paling jawabannya ringan-ringan. Coba kalau yang ditanya orang kafir, wah saya sakit begini, saya mau mati, mau mampus, saya mau begini. Wah pokoknya seakan-akan dia berkeluh kesah saja. Kalau orang beriman, oh enggak apa-apa, sudah mendingan, sudah begini, sudah begitu. Dan dia tidak banyak berkeluh kesah kepada manusia. Bahkan kalau dia sakit, lisannya digunakan untuk dia apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca kalimat-kalimat apa? Thayyibah. Sudah ada, Pak? Ya, sudah masuk? Ya. Ya, saya tambah sedikit supaya nanti pas ya. Wa yasululahum, dan orang beriman akan mendapatkan min ma'unatillah, pertolongan Allah. Ini yang membedakan. Mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'iyatihi al-khassah, dan orang beriman akan mendapatkan ma'iyahnya Allah secara khusus. Allah akan menyertai mereka secara khusus. Wa madadihi, dan mendapatkan bantuan dari Allah. Jadi mendapatkan bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma yuba'thiru al-makhawif, yang mana itu bisa menghilangkan ketakutan-ketakutan yang menimpa dirinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbiru, bersabarlah kalian wahai orang-orang yang beriman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah akan menyertai orang-orang yang bersabar. Yang dimaksud Allah bersama orang-orang yang bersabar, dijelaskan dalam tafsir bahwa Allah melihat mereka dan Allah akan memberi pahala pada mereka. Allah mendengar keluh kesah mereka dan Allah akan menolong mereka. Itu maknanya sabar. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar adalah Allah melihat mereka, ya, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar apa yang mereka ucapkan, sehingga Allah akan menolong mereka, orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal asbabi, dan di antara sebab-sebab allati tuzilul hamma, yang bisa menghilangkan alham, kesedihan yang sedang menimpa, wal gham, kesedihan yang ditakutkan di masa yang akan datang, wal qalaqa, dan menghilangkan kegelisahan adalah al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, bil qauli, dengan ucapan,
wal fi'li maupun perbuatan, wa anwa'il ma'ruf dan berbagai macam perbuatan yang ma'ruf. Jadi kalau kita ingin segala kesedihan, kegundahan, ya, kegelisahan dihilangkan oleh Allah, rajin-rajinlah berbuat baik kepada makhluk. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan dan macam-macam perbuatan ma'ruf. Maka Allah akan menghilangkan segala kesedihan kalau kita suka berbuat baik kepada makhluk. Wa kulluha khairun, dan semuanya itu adalah kebaikan. Wa ihsanun, dan perbuatan ihsan. Wa biha, dan dengan sebab itulah yadfa'ullahu anil barri wal fajiri, Allah menolak atau menghilangkan dari orang yang berbuat baik dan juga dari orang yang tidak berbuat baik, dihilangkan dari mereka al-humuma, kesedihan-kesedihan yang menimpa, wal humuma, dan kesedihan-kesedihan yang mereka takutkan di masa yang akan datang, bihasabiha, sesuai dengan kondisi mereka. Apa yang dimaksudkan? Orang yang taat kepada Allah itu kan mesti berbuat baik, pasti punya perbuatan baik. Bahkan orang yang tidak taat pun masih punya perbuatan baik. Contoh ya, ada orang tidak sholat, tapi dia masih baik kepada ibunya, dia berbakti pada ibunya. Ada orang tidak pernah puasa Ramadan, tapi dia masih mencarikan nafkah untuk anak istrinya. Maka orang-orang seperti ini kebaikannya masih dibalas oleh Allah. Dengan apa? Allah hilangkan kesedihan-kesedihannya. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan kebaikan sedikit pun kecuali diberi balasan. Apalagi kalau kita beriman kepada Allah, kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, kewajiban-kewajiban agama dikerjakan, maka tentu kalau kita diuji oleh Allah dengan kesedihan-kesedihan, akan dihilangkan kesedihan itu dengan sebab perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh karena itu para jemaah, yang penting dari kita adalah kita menjaga iman kita. Itu yang paling penting. Walakinnil mu'min, akan tetapi bagi orang yang beriman, minha, dari hal-hal tersebut, akmalul hadzi wan nasib, mendapatkan bagian yang paling sempurna. Orang beriman bagiannya lebih sempurna dibandingkan orang yang tidak beriman. Wa yatamayyazu, dan mereka mendapatkan keistimewaan, bi anna ihsanahu sadirun, karena perbuatan baik orang beriman itu bersumber an ikhlasin, dari keikhlasan dia, wahtisabin li thawabihi, dan bersumber dari dia hanya berharap pahala di sisi Allah. Sekarang begini para jemaah, Pak pernah ya pergi ke pasar gitu kan, atau panjenengan keluar ke jalan ke perempatan yang besar, itu kan kadang-kadang yang memberi orang yang minta-minta itu kan bukan hanya orang beriman itu ya. Kadang-kadang non-muslim juga, kadang Nasrani memberi ya. Bukan hanya kita, bukan hanya orang beriman. Kasih 2.000, kasih berapa itu. Itu amal baik bukan? Amal baik. Dan itu oleh Allah diberi. Oleh Allah diberi ganti oleh Allah. Tapi orang beriman gantinya lebih bagus. Kenapa? Karena dia ketika beramal itu, memberi sedekah itu, bersumber dari keikhlasan dan mengharapkan pahala di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang non muslim mungkin sumbernya apa? Ah, kasihan, ya kan? Kalau cuma 2.000 aja. Kalau kita kan tidak. Kita ikhlas memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pahala di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala dari sedekah kita kepada orang-orang itu. Maka dengan sebab itu fayuhawwinullahu alaihi, maka Allah meringankan atas orang yang beriman badlal ma'ruf, untuk dia berbuat ma'ruf. Makanya ringan orang beriman itu berbuat ma'ruf. Sholat subuh, walaupun capek-capek, kadang bapak-bapak dan ibu-ibu sakit, tetap sholat subuh, tidak ditinggal. Itu semuanya dimudahkan oleh Allah karena kita punya iman. Lima yarjuhu minal khair, disebabkan orang beriman itu hanya berharap kepada Allah dari kebaikan yang dikerjakannya. Wa yadfa'u anhul makarih, dan Allah akan menolak dari orang beriman hal-hal yang tidak disukainya, dibencinya. Bi ikhlasihi, disebabkan ikhlasnya orang beriman itu. Wahtisabihi, dan disebabkan orang beriman hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman,
La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqah, kecuali seorang yang berbisik ketika menyuruh orang bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, au islahin, atau menyuruh orang untuk berdamai, untuk mengislahkan, mendamaikan bainan nasi, di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan itu semuanya, ibtigha'a mardhatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami kelak pada hari kiamat akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Fa akhbarallahu, maka Allah Ta'ala menghabarkan, anna hadhil umura kullaha, sesungguhnya perkara-perkara ini semuanya khairun, adalah kebaikan, mimman sadarat minhu, dari orang yang perkara-perkara itu terlahir atau muncul darinya. Wal khairu yajlibul khair, dan kebaikan itu akan bisa menarik dan mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu akan bisa menarik dan mendatangkan kebaikan. Jadi jangan takut berbuat baik para ibu, para bapak. Jangan takut berbuat baik, walaupun panjenengan lewat ada batu besar panjenengan singkirkan. Jangan takut berbuat baik. Karena kebaikan itu, ini kaidah loh ini ya. Al khairu, kebaikan itu, ya jelibu, bisa menarik, al khairu, kebaikan. Jenengan mau meminggirkan batu, bisa jadi nanti jenengan akan ditolong oleh Allah pada suatu hari yang kita tidak tahu kapan Allah menolong kita. Kemudian wa yadfa'u syarra, yang kedua, kebaikan itu akan bisa menolak keburukan. Kebaikan itu akan bisa menolak apa? Keburukan. Dan saya sudah pernah menyampaikan atau belum ya di sini? Nanti tolong diketik di Jawa Barat, atau saya lupa. Ada seorang haji, saya lupa namanya, Haji Utsman atau siapa. Pokoknya ditulis saja. Seorang haji menanam pohon durian sampai bukan ratusan lagi, ribuan. Jadi sudah punya pohon durian sampai ribuan. Itu kebunnya tidak di tembok, Pak. Dia memakai falsafah Jawa. Apa para jemaah? Pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Itu falsafahnya. Apa? Dia menyampaikan kepada penjaga kebunnya, kalau ada orang mau ngambil silahkan ngambil, tapi harus ngomong, jangan mencuri, katanya dia. Jadi sekarang ini tanahnya semakin banyak, Pak. Pohon duriannya itu yang aneh ya, buahnya tidak seperti pohon durian yang lain, harus dirawat. Itu tidak perlu, Pak. Jadi tidak perlu dipotongi, dirawat, tidak perlu. Tumbuh. Jadi Allah, dia ditanya, Pak Haji, kenapa kok tidak seperti yang lain? Itu kan dipangkasi supaya nanti buahnya bisa besar. Kemudian ini kalau ada 3 dipotong 2 biar yang 1 ini besar. Tidak, Pak, saya biarkan saja. Karena apa? Allah itu alami. Kalau sudah ditumbuhkan 3 oleh Allah, kenapa dipotong 2? Biar aja 3 ya 3 katanya. Subhanallah. Coba nanti dicek. Saya dengarkan itu, Pak. Ada itu. Saya dengarkan itu, Masya Allah. Ternyata orang seperti ini betul-betul bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak kemadharatan. Jadi tidak ada yang mencuri pohon duriannya, Pak. Kebunnya durian seperti itu tidak ada yang mencuri. Karena apa? Pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Jadi kita memagari rumah kita dengan mangkok itu apa? Sering ngasih orang. Itu lebih kuat daripada kita memagari dengan tembok tapi kita tidak kenal dengan tetangga. Paham nggak maksudnya? Falsafah Jawa ini. Makanya orang-orang Jawa dahulu, Masya Allah ya, kebunnya luas-luas. Kita kebunnya bagaimana, Pak? Tidak punya kebun kita sekarang ini ya. Tinggal sedikit. Wa annal mu'mina, dan sungguhnya orang yang beriman itu al-muhtasiba, yang hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Yu'tihillahu, Allah akan memberikan kepada orang beriman yang hanya berharap pahala itu ajran azima, pahala yang besar. Jadi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang besar. Wa min jumlatil ajril azim, dan termasuk pahala yang besar di sisi Allah apa? Zawalul ham, hilangnya kesedihan yang sedang menimpa. Wal gham, dan hilangnya kesedihan yang dia
khawatirkan di masa yang akan datang. Wal aqdar, dan hilangnya kotoran-kotoran yang menimpa dirinya, kotoran hati yang menimpa dirinya. Wa nahwiha atau wa nahwuha, dan yang semisalnya. Itu adalah pahala dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kaidah terakhir tadi jangan lupa para jemaah ya. Al khairu yajlibul khaira wa yadfa'u syarra. Kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan dan akan bisa menolak keburukan. Itu kaidah itu. Jadi bisa ditulis nanti di WA-nya atau di statusnya ya. Al khairu yajlibul khaira. Kebaikan itu bisa menarik kebaikan. Wa yadfa'u syarra, dan bisa menolak keburukan. Jangan khawatir. Jangan khawatir berbuat baik. Pasti Allah akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Pasti itu sudah. Tapi kalau kita nanti kalau begini, uang tinggal segini dikasihkan orang nanti habis, gak punya uang, ya habis betul, karena dia berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sukses karena dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.